Mulai, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Qadibillah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita. Kita sampai di eh, asobat ya atau bab asobah. Berkata al-musannif al-Imam Abu Syuja rahimahullah taala wa tayyaba sarahu wa ja'ala al-jannata maswah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin wa aqrabul asobati. Nah, babnya di sini adalah al-qaul fil asobat atau asobah. Jadi babnya itu adalah bab asobah. Asobah itu adalah eh, ahli waris yang mendapatkan warisan. Kalau secara umum itu dia mendapatkan al-baqi atau sisanya. Jadi kalau kita lihat dari pembagian waris itu ada dua, kemarin sudah kita bahas ya, ada fard atau ashabul furud nanti ada. Nah, ya di tasjir kita lihat ya. Jadi eh, ada ashabul furud, yaitu siapa ashabul furud nanti akan kita bahas, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian yang sudah jelas ya, misalnya seperdua dan seterusnya. Itu namanya ashabul furud. Ya, nanti namanya al-furud al-muqaddarah. Jadi ada angka-angka yang memang sudah ditetapkan. Nah, satunya lagi dia mendapatkan warisan dengan taksib atau istilahnya adalah asobah. Nah, asobat atau taksib itu secara ringkas atau secara eh, sederhananya dia mendapatkan sisanya. Jadi kalau seandainya pembagian warisan yaitu orang-orang yang mendapatkan jatah-jatah yang sudah ditentukan syariat tadi seperti setengah, sepertiga dan seterusnya sudah dapat semua maka asobah dia mendapatkan sisanya. Jadi secara syariat ya secara istilah ilmu waris asobah itu adalah man laisa lahum nasibun muqaddarun syar'an, yaitu orang ahli waris yang dia tidak mendapatkan bagian tertentu atau bagian yang sudah ditentukan secara syariat. Ya maksudnya seper-sepernya itu tidak ada. Ya, jadi dia mendapatkan apa namanya al-baqi atau sisanya atau seluruhnya. Nanti kondisinya kita akan bahas juga. Kemudian minal majma'i ala taurisihim. Ya, min al-mujma'i ala taurisihim. Ya, dari orang-orang yang jadi orang yang mendapatkan harta waris atau ahli waris yang mendapatkan harta waris tidak dengan ketentuan yang ditentukan syariat, maksudnya seperti seperdua, sepertiga, ya. Minal mujma'i ala taurisihim, ya. Dari pengertian pertama tadi berarti kita sudah mengeluarkan apa? Mengeluarkan ashabul furud. Karena ashabul furud mendapatkan nasibun muqaddarun. Ya, syar'an dia sudah mendapatkan apa? Bagian yang jelas. Tapi kalau asobah tidak. Nah, kemudian pengertian berikutnya adalah minal mujma'i ala taurisihim. Dari orang-orang atau pihak-pihak yang disepakati mereka mendapatkan warisan. Itu dikeluarkan dengannya, yaitu adalah dawil arham. Dawil arham itu ia adalah orang-orang yang secara rahim itu sebenarnya memiliki hubungan darah, tapi secara warisan dia nggak dapat baik asobah ataupun ashabul furud tidak ada. Ya. Jadi orang dawil arham ini apakah dia dapat? Nah, itu mukhtalaf. Makanya dikatakan mujma' ala taurisihim. Kalau seandainya apa namanya? Dawil arham ini mendapatkan warisan seperti asobah juga warisannya. Akan tetapi dawil arham itu tidak apa? Tidak
sepakati, maka dikeluarkanlah dari arham. Gitu ya. Jadi yang pertama dikeluarkan ashabul furud, yang kedua dikeluarkan dari arham. Kemudian yang ketiga adalah eh, minal mujma'i ala tauridhim halatat taksibnya. Pengertian selanjutnya adalah halatat at-taksib. Dalam kondisi taksib. Ya, kondisi taksib maksudnya adalah kondisi si ahli waris itu mendapatkan asobah. Karena nanti ada orang-orang yang pembagiannya itu dia dua. Dia dapat ashabul furud seper 6 misalnya. Dan juga dia mendapatkan asobah sisanya. Jadi dia ketika ada teman-temannya ashabul furud, dia dapat tuh sepersekian, sepersekian, sepersekian. Kemudian nanti kalau ada sisanya, sisanya balik pada dia. Ya maksudnya halat taksib maksudnya apa? Maksudnya adalah eh, ketika orang itu mendapatkan asoba. Ya, ketika dia mendapatkan apa namanya? Dia menjadi ashabul furud, maka dia juga menjadi ashabul furud. Jadi intinya adalah dari pengertian yang apa namanya yang saya sebutkan tadi bahwa asobah secara umum dia adalah orang-orang atau pihak-pihak ahli waris yang berhak mendapatkan warisannya akan tetapi dia tidak ditentukan dengan kadar tertentu ya alias dia mendapatkan sisa hartanya. Jadi kalau seperti itu pengertiannya maka kondisi asobah itu bisa jadi yang pertama dia mendapatkan seluruh harta ya karena dia mendapatkan apa namanya al-baqi itu sisa harta. Nggak ada ahli waris yang lain kecuali dia. Dia adalah asobah. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya seorang meninggal kemudian meninggalkan satu anak misalnya. Nah, anak itu asobah. Nanti kita sebutkan ya di apa namanya akrabul asobat. Anak itu asobah. Dan dia menutup seluruh apa? Seluruh ahli waris seandainya ada. Ya sudah berarti apa? Berarti seluruh harta bapaknya atau ibunya kalau dia punya anak, misalnya anak laki-laki, karena dia asobah maka dia mendapatkan seluruh harta. Jadi kondisi pertama, asobah itu bisa jadi mendapatkan seluruh harta. Kemudian kondisi yang kedua, bisa jadi si anak ini mendapatkan harta sisa dari ashabul furud. Ya. Ashabul furud itu adalah orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan. Contohnya, seseorang meninggal, ini misalnya apa namanya, seorang meninggal meninggalkan istri, kemudian anak perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah nanti di matan antum bisa lihat di Aqrabul Asobat itu ada al-akh ya. Al-akh li ab wal nomor 5 itu namanya al-akh asyakik. Ya. Jadi orang meninggalkan istri, anak perempuan dan saudara kandung laki-laki. Misalnya begitu ya. Nah, untuk pembagian istri berapa? Nah, nanti akan kita bahas di Ashabul Furud. Ya, istri itu bagiannya bisa jadi seperempat atau seperdelapan. Kalau dia punya anak, maka jadi seperdelapan. Kalau tidak punya anak, maka seperempat. Nah, dalam kasus kita, istri, anak perempuan, dan saudara laki-laki. Istri karena dia punya anak, dia mendapatkan seperdelapan. Kemudian anak perempuan, ya, anak perempuan itu kalau satu orang dia mendapatkan setengah. Ya. Kalau dia satu orang dia mendapatkan setengah. Ya. Eh, sebagaimana dalam ayat ya in kanat wahidatan falahan nisfu. Ya kalau seandainya dia perempuan itu seorang maka dia mendapatkan setengah. Nah, berarti istri seperdelapan, anak perempuan setengah. Nah, sisanya kan tersisa tuh dari seperdelapan dan setengah. Nah, sisanya itu untuk asobah. Nah, di sini dalam kasus kita asobahnya ada paman di situ ya. Berarti si paman mendapatkan sisa dari setengah ditambah per 8 itu tadi. Ya, baik. Kondisi yang ketiga bisa jadi asobah itu dia kondisinya adalah dia tidak mendapatkan warisan sama sekali karena dia tertutup oleh ashabul furud, bukan tertutup tapi dihabiskan oleh ashabul furud.
Ashabul furud, orang yang mendapat bagian yang sudah jelas tadi itu menghabiskan bagiannya. Contohnya misalnya seorang mati meninggalkan suaminya. Suami itu bagiannya adalah setengah atau seperempat. Ya, setengah jika tidak punya anak, seperempat jika punya anak. Nah, tidak punya anak nih, suami dan saudara perempuan, kemudian paman misalnya. Suami, saudara perempuan, kemudian paman. Suami mendapatkan setengah karena tidak ada anak. Kemudian saudara perempuan juga mendapatkan setengah karena tadi ya, kalau perempuan satu dia mendapatkan setengah. Nah, setengah tambah setengah satu. Kemudian pamannya nggak dapat apa-apa. Nah, jadi itu adalah asobah ya. Jadi kondisi asobah itu bisa jadi dia mendapatkan seluruh harta habis di tangan dia karena dia asobah. Kemudian bisa jadi dia mendapatkan bagian sisa setelah dibagi ashabul furud. Nah, kemudian yang ketiga kondisinya bisa jadi dia nggak dapat apa-apa kalau seandainya harta waris itu sudah terbagi atau sudah dihabiskan oleh ashabul furud. Nah, ashabul furud akan kita pelajari setelah ini. Nah, sekarang kita belajar tentang asobah. Nah, wa akrabul asobati, kita kembali ke matan dulu ah. Boleh dikembalikan matan baru nanti kita tasjir. Nah, ini. Wa akrabul asobat. Ya, kita lihat catatan kaki Syekh Al-Bukhari dulu. Insya Allah pelajaran kita kali ini asobat dulu. Hai. Ya, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari beliau mengatakan ya, mentaklik di dalam apa namanya bab asobat ini beliau mengatakan ya, jam'u asobah. Ya, jamak dari kata asobah. Wahwa dan dia adalah alladhi yaitu ma fadula minal mal. Dia adalah orang yang mendapatkan warisan apa-apa yang tersisa, apa-apa yang lebih dari harta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi ya sudah kita jelaskan, dia mendapatkan sisanya. Bisa jadi sisa tersisa semuanya untuk dia, bisa jadi dia mendapatkan sisa setelah dibagi ashabul furud, bisa jadi nggak ada sisanya gitu. Ba'da an ya'khudha ashabul furud. Nah ini setelah ashabul furud mengambil bagiannya al-muqaddarat ba'da an ya'khudha ashabul furudil muqaddarati sihamahum. Ya. Jadi setelah ashabul furud mengambil apa namanya bagian-bagiannya yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala alaihi salatu wasalam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alhiqul faraidu bi ahliha ya berikanlah harta waris ya itu kepada ahlinya maksudnya kepada orang yang berhak mendapatkannya fama baqiya dan apa-apa yang sisa fahuwa li aula rajulin dzakar maka dia bagi laki-laki yang dekat. Ya, makin dekat, makin apa? Makin berhak. Ya. Fahuwa li aula rojulin zakar. Nah, berarti ada urutannya. Asobah itu ada urutannya. Jadi kalau seandainya urutan itu dia ada di depan, maka dia dapat dapat sisanya, terus yang di belakang ini ketutup, gitu ya. Maka kalau kita urutkan atau jihatul asobah atau arah dari asobah itu dari arah siapa, arah mana gitu ya. Maka arahnya adalah yang pertama al-bunuwah. Nah, ini yang paling dekat yang pertama adalah al-bunuwah. Al-bunuwah artinya adalah dari jalur anak. Ya, anaknya langsung itu nutupin semuanya. Kemudian yang kedua adalah al-ubuwah. Ya, al-ubuwah. Al-ubuwah yaitu adalah ayah. Ya. Jadi apa namanya? Al yang pertama adalah al-bunuwah, kemudian yang kedua adalah al-ubuwah. Ya, seandainya seandainya al-bunuwah atau anak ini ada, kemudian apa namanya? Ashabul furudnya nggak ada. Ashabul furudnya tidak ada, anaknya ada, ashabul furudnya tidak ada, maka asobah itu atau apa namanya? Atau bagian asobah itu dihabiskan oleh anaknya, gitu ya. Kemudian al-ubuwah.
al-ubuwah yaitu dari arah ayah, ya, dari arah ayah. Kemudian ini berurutan ya. Nah, kemudian urutan yang ketiga adalah al-jududah dan al-ukhuwah. Al-jududah dan al-ukhuwah artinya adalah dari sisi kakek dan saudara ini sejajar. Ya, kakek dan saudara ini sejajar. Yang pertama dari anak, kemudian bapak, kemudian yang ketiga kakek dan saudara ini sejajar. Nah, maka ketika ada kakek dan saudara dalam satu kali apa namanya? Satu kali apa namanya? Satu sama-sama mendapatkan harta waris. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, apa namanya? Karena dia sejajar, gitu ya, sejajar. Karena dia sejajar. Baik, nanti akan kita bahas insya Allah. Ketika kita membahas apa namanya? Taurisnya masing-masing. Kemudian berikutnya adalah setelah al-jududah dan al-ukhuwah, kemudian berikutnya adalah banul ukhuwah. Nah, urutan yang keempat yaitu anak saudara. Anak saudara atau istilahnya adalah eh, apa keponakan ya bahasa kita ya, anak saudara laki-laki ya, banul ukhuwah. Kemudian adalah berikutnya adalah al-umumah yaitu paman ya, paman dari ayah. Kemudian yang berikutnya adalah al-mu'tik ya. Al-mu'tik itu pembebas budak, baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau al-mu'tiknya atau pembebas, jadi misalnya ada orang yang membebaskan budak, budaknya kaya, punya warisan. Nah, nggak punya ahli waris kecuali si pembebas budak itu mendapatkan warisan dengan asobah gitu ya, dengan asobah. Seandainya punya saudara dan keluarga ya maka seperti biasa, tapi kalau tidak ada yang lain maka si pembebas itu mendapatkan asobah. Begitu pula seandainya si pembebas budak itu dia seorang laki-laki, maka dia juga mendapatkan seorang perempuan, maka dia juga mendapatkan asobah sebagaimana asobahnya laki-laki. Jadi dia seandainya si budak itu tidak punya saudara atau ahli waris yang lain, maka dia mendapatkan seluruhnya. Kemudian tadi disebutkan ya, al-mu'tik ya, atau al-mu'tikoh sama aja. Kemudian yang terakhir adalah baitul mal. Ya, baitul mal yaitu ketika ahli warisnya tidak ada, ya baik ashabul furud ataupun apa namanya, ataupun al-asobat tidak ada, maka langsung menuju Baitul Mal ketika Baitul Malnya itu muntadim. Ya, muntadim itu maksudnya adalah Baitul Mal yang dia dalam praktek apa namanya? Dalam praktek pembagiannya dan pengelolaannya itu amanah, gitu ya. Dalam praktek pembagiannya dan pengelolaannya itu amanah. Nah, itu juga dia mendapatkan asobah. Asobah yaitu mendapatkan apa namanya? Sisa dari harta. Seandainya tidak punya ahli waris sama sekali, maka bisa jadi seluruhnya ke Baitul Mal. Baik. Kemudian kita ke tasjir lagi ya. Sebelum ke tasjir, di sini ada tadi belum Anda jelaskan catatan kakinya. Ada taklik sedikit, afwan, ke bawah. Ya, al-hiqul faraidu bi ahliya fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Kemudian al-faraid as-sihamul muqaddar. Maksud dari kata al-faraid di dalam hadis ini adalah as-siham al-muqaddar, yaitu bagian-bagian yang sudah ditetapkan, yaitu maksudnya adalah ashabul furud. Jadi berikanlah faraid itu yang pertama kali kepada ashabul furud. Sudah selesai ashabul furudnya, di absen, selesai, nah baru ke asobah. Kemudian di sini kata bi ahliha ai artinya bi ashabiha. Artinya adalah penerimanya. Bi ahliha maksudnya adalah penerima atau orang yang berhak menerima. Tapi kita kembali ke tasjir lagi ya. Ke tasjir. Ya, wa aqrabul asobati. Nah, kalau tadi jihahnya atau arah dari asobat itu sudah kita jelaskan. Arahnya dari arah anak, ayah, kemudian kakek dan juga saudara sejajar, kemudian anak dari saudara, kemudian paman, paman dari ayah, kemudian al-mu'tik dari pembebas budak, kemudian baitul mal. Nah, sekarang
asobah dilihat dari orang-orangnya siapa saja mereka itu. Yang pertama adalah al-ibnu. Ya, al-ibnu yaitu anak laki-laki. Ya, maka dia selalu asobah. Ya, selalu asobah. Kemudian sumabnuhu. Kemudian cucu atau anak dari anak. Ini anak laki-laki dari anak laki-laki. Ini juga asobah. Ya, asobah. Sumal ab. Ya. Nah, kemudian al-ab. Ya. Al-ab ini juga asobah. Tapi nanti al-ab itu juga bisa jadi dia mendapatkan apa namanya bagian dari ashabul furud. Bisa jadi dia mendapatkan asobah. Bisa jadi dia mendapatkan ashabul furud atau bagian dari ashabil furud dan asobah. Ya, jadi bapak itu terkadang dia menjadi ashabul furud. Nanti insya Allah kita bahas di bab as-sudus, bab seperenam. Nah, kemudian bisa jadi dia di bab asobah, asobah total seperti bab kita. Nah, bisa jadi dia mendapatkan seperenam dan sisanya. Jadi dapat seperenam dan asobah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ahli waris laki-laki nanti ada tiga jenis. Ada yang mendapatkan asobah. Ini keumumannya ya, asobah. Kemudian ada yang mendapatkan ashabul furud saja. Ya, ada apa namanya ahli waris laki-laki itu yang mendapatkan ashabul furud saja atau bagian seper-seper saja. Ya. Nah, ada juga yang nanti bisa jadi dapat asobah, bisa jadi dapat ashabul furud. Ya. Atau yang ketiga bisa jadi asobah, bisa jadi ashabul furud, dan yang ketiga adalah bisa jadi asobah dan ashabul furud dalam satu waktu. Itu adalah al-ab nanti ya. Kita bahas di tempatnya insya Allah. Cuma abu jad sama, ya. Al-ab wal jad itu sama, ya. Apa namanya? Sama kaidahnya. Jadi sama, dia bisa bisa tiga kondisi tadi ya. Ya. Kemudian yang kelima, summal akh lil ab wal Ya. Al akh li ab wal saudara seayah seibu. Maksudnya adalah saudara kandung. Ya. Kalau seandainya dia katakan asyakik itu walau abdaro bihi kana aksor. Kalau seandainya apa namanya kata eh, Al-Imam Al-Khatib ya, Asy-Syarbini, dia mengatakan kalau seandainya dikatakan asyakik itu lebih aksor, itu lebih apa? Lebih pendek dan lebih lebih gampang ya. Bukan liab wal Tapi nggak ada masalah. Kemudian berikutnya adalah umal akhli ab. Ya, ini urutan berikutnya adalah saudara laki-laki seayah. Ya, umal akhli ab saudara laki-laki seayah. Ini juga asobah. Ya. Kemudian sumabnul akhli ab wal Kemudian anak saudara kandung. Ya, anak saudara kandung. Ini juga asobah anak laki-laki. Kemudian anak ibnul akh li'abna. Kemudian anak dari saudara seayah. Ya, berarti kalau anak saudara kandung dari sepupu ini sepupu tapi yang dari saudara seayah. Ini juga asobah. Tsummal am ala hadat tartib. Ya, kemudian am yaitu apa? Al-umumah tadi ya, jihadnya umumah yaitu paman dari pihak ayah. Tsumabnuhu. Nah, kemudian anaknya paman. Kemudian fa'in udimatil asobatu fal maula al mu'tik. Kalau seandainya asobat itu tidak ada, maka fal maula al mu'tik. Ini tadi pihak yang berikutnya yang saya sebutkan pihak asobat itu adalah al mu'tik. Yang sebenarnya ada pihak asobat lagi yaitu baitul mal. Ya, baitul mal idan tagoma atau idas takoma istilahnya. Kalau ada baitul mal yang apa? Yang muntazim. Ya, kalau yang di sini kan personalnya, ya kalau Baitul Mal kan bukan personalnya. Kalau Maulal Mu'tik pun juga dia personal ya, orangnya. Ya, adapun Baitul Mal itu walaupun dia juga asobah, asobah yang terakhir dia, ujung kalau seandainya sudah apa namanya ahli waris dapat semua nih ada sisa. Kemudian dicari ahli waris laki-lakinya nggak ketemu.
nggak ada. Ya, maka atau asobah lah secara umum ya. Asobah ahli waris yang asobah tidak ada, maka kembalinya kepada baitul mal. Baitul malnya kalau seandainya baitul mal muntazim itu yang apa namanya disyaratkan oleh ulama Syafi'iyah. Tapi juga ada yang tidak mensyaratkan baik muntazim atau tidak muntazim tetap ke baitul mal. Muntazim itu apa? Muntazim adalah baitul mal yang amanah atau baitul mal yang berjalan sesuai dengan kaidah syariat. Ya, baik. Eh, kemudian jenis asobah, ya, jenis-jenis asobah itu nanti ada asobah bin nafs, ya, al asobah bin nafs, ya, ada al asobah bil ghair, ya, kemudian ada al asobah ma'al ghair, ya. Adapun al asobah bin nafs, ya, ini yang kita bahas ini sekarang al asobah bin nafs. Jadi secara dirinya sendiri itu sudah apa? Sudah menjadi asobah. Kalau asobah bil ghair itu kalau dia sama orang lain baru dia menjadi asobah. Ya, kalau dia bersama dengan orang lain. Ya. Kemudian asobah ma'al ghair, ya, itu dia nanti juga mirip dengan asobah bil ghair tapi orangnya berbeda. Ya, ya. Jadi orangnya berbeda. Jadi ada asobah al asobatu bin nafsi atau al asob yang kedua al asobah bil ghair, kemudian al asobah ma'al ghair. Ya, taib. Kemudian eh, kita lihat di matan. Ah, coba geser ke matan. Nah, taib kita masuk ke eh, furud al-muqaddarah. Ya, faslun wal furudul madhkuratu fi kitabillahi ta'ala sitta. Kita masuk ke al-furud al-muqaddarah. Ya, jadi tadi pembagian warisan ya setelah asobah, yang kedua adalah ashabul furud. Ya. Kemudian di dalam matan ini disebutkan wal furudul madhkuratu fi kitabillahi ta'ala sitta, dan pembagian yang sudah apa namanya dibagi dengan jelas angkanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 6. Yang pertama adalah an-nisfu. Yang pertama adalah setengah. Ya, nanti untuk siapa saja di bawahnya ya nanti. Kemudian warrubu'u atau warrubu'u yaitu seperempat. Kemudian wasumunu, kemudian seperdelapan. Wasulusani, kemudian dua per tiga. Wasulusu, kemudian sepertiga. Wasudus, kemudian seperenam. Ya, sudah. Cuman ada 6 saja. Ya, coba kita lihat catatan kaki dari Syekh Al-Bukhari. Ya, wahiyya madkuratun fil ayat. Ya, dan dia yang disebutkan di dalam ayat 10, 11, ya, 176 ya, min suratin nisa. Ya, wasatati eh, mujaza'atan fi mawadhi'iha. Ya, dan nanti akan datang bagian-bagiannya di tempatnya. Ya, terbagi-bagi pada tempat-tempatnya nanti insya Allah taala. Ya, jadi eh, apa namanya pembagian yang 6 tadi itu nanti akan kita rinci di tempatnya insya Allah taala. Baik. Eh, sebelum kita masuk ke Ashabul Furud, mungkin ini dulu ya yang kita pembahasan tentang asobat tadi. Ada kata terakhir tadi, ya, kata terakhir dari kata fa'in udimatil asobatu ini. Fa'in udimatil asobatu faida. Kalau di situ fa'in, kalau di sini faida. Ya, faida. Udimatil asobat, ya, maka ada dua ini ya, dua apa namanya?
dua nas yang berbeda. Di sini ada di sini faidah, kalau di sini fain. Tapi maknanya sama ya. Fa'in atau faidah udimatil asobatu artinya adalah kata Syekh Khatib Al-Syirbini mengatakan minan nasabil ladina yata'assabuna bi anfusihim. Kalau seandainya nasab ya apa namanya, kalau seandainya asobat tadi tidak ada, yaitu asobat bin nafsi itu tidak ada, maka fal maula al mu'tik, ya maka eh, seandainya dia adalah orang yang dibebaskan, maka maulal mu'tik itu dia menjadi apa, menjadi asobah gitu ya. Itu apa namanya yang tadi terakhir yang belum kita jelaskan. Wallahu alam bisawab untuk ashabul furud, dan untuk apa namanya pembagian per apa namanya per bagian-bagiannya insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, di dalam asobat tadi sudah kita singgungnya bahwa eh, keumumannya adalah laki-laki, ya. Keumumannya adalah laki-laki, kemudian yang perempuan itu hanya satu, yaitu al-mu'tiqah tadi. Ya, asobah bin nafs ya ini ya. Asobah bin nafs. Ya. Kemudian apa namanya? Tidak semua laki-laki itu asobah, bisa jadi ashabul furud. Ya, bisa jadi ashabul furud. Nanti kita bahas di tempatnya ada ashabul furud yang laki-laki, dan juga dari semua asobah itu bisa jadi nanti dia terkadang mendapatkan bagian ashabul furud dan terkadang mendapatkan asobah, atau terkadang dia mendapatkan ashabul furud dan asobah secara bersamaan. Ya, dan itu semua nanti akan kita bahas setelah kita membahas ashabul furud. Jadi kalau kita bahas ashabul furud, nanti akan terlihat jelas apa namanya bagian masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pembagian ashabul furud kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian juga saya minta maaf untuk pembahasan faraid ini jadi tidak maksimal ya, karena keterbatasan dari sisi apa namanya, dari sisi eh, apa namanya wasilahnya harusnya memang kalau dalam bab faraid ini memang harus aktif dan ditulis gitu. Nah, tapi karena kita terbatas, maka apa-apa yang tidak bisa kita sempurnakan ya kita tidak tinggalkan. Jadi kita bahas sesuai dengan kitab dan semampu saya ya untuk menjelaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau antum pengen belajar yang lebih dalam, maka bahaslah atau carilah pembahasan yang memang membahas tentang khusus bab faraid ini, karena di kitab Matan Abu Syuja ini juga tidak lengkap ya, hanya pembahasan yang dasar-dasar. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Zulkarnain. Tafadhol. Saya Jazakallah khairan. Mungkin dari orang hadirin ada yang mau bertanya, silakan bisa dibuka mic-nya atau tulis di kolom chat. Silakan. Jika tidak ada, mungkin ditutup. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.